Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang sama kita cintai ini, rumah ibadah yang kita muliakan ini, untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih berikan ke kita yaitunya kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Jadi tidak manusia semua yang punya itu. Bu, lain terang bu, lain. Ini kadang-kadang meninggalkan keluar saya dalam kurang katakan. Kenapa seperti itu? Karena ada juga manusia itu umurnya panjang tapi badannya tak sehat, kurang sehat, soalnya kurang lemak badan, sakit. Makanya kata Rasul, pergunakan sehat sebelum datang masa sakit. Wasihataka qabla saqamika. Itu kata Nabi itu. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pagunuan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya pagunuan sehat sebelum datang sakit. Ini salah satu harus tampuh. Awak kau memang itu hidup. Kalau ndak sakit sehat, kalau ndak sehat sakit. Kalau ndak hidup mati. Kalau ndak mati, kau gini kau hidup-hidup mati ni dah lah. Jaranglah orang yang hidup-hidup matinya. Alhamdulillah Allah masih berikan ke kita waktu luang. Nya kadang umur lain panjang, badan sehat, tapi waktu luang tak ada. Susah untuk mencari waktu luang ke masjid itu, susah sekali. Dan kita ada itu, alhamdulillah, kita syukuri selalu. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang lah barangke, yang lah meninggal, tidak kembali sampai hari ini. Di komplek awak saya ada orang tak meninggal tak kembali lagi. Kukui ke timbul apa? Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas rahimakumullah yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita pasca Ramadan, pasca Idul Fitrah ini, Idul Fitri, kita melaksanakan kegiatan kita, yaitunya kajian. Mudah-mudahan kedatangan kita selalu mendapat keberkahan, mendapat kebaikan,
di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Langkah kaki yang kita langkahkan semoga diangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Aminkanlah Bu. Langkah kaki kita yang satu lagi semoga Allah ampunkan kesalahan dan kealpaan kita hendaknya. Yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah hendaknya. Yang terbaring di rumah sakit, di rumah atau di mana saja semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah hendaknya. Yang hutang-hutangnya belum lunas semoga dilunasi hutangnya hendaknya dengan syarat dibayar. Dan semoga anak-anak kita diberikan kesehatan oleh Allah, dicerdaskan otaknya, diberikan selalu keistiqomahan hati dalam menjalankan, mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid kata Rasul, auraha a'addallahu lahu fil jannah, dia baik pada pagi hari ataupun pada sore hari, apakah pergi salat, mendengarkan ilmu, kajian-kajian agama, maka Allah telah menyiapkan surga baginya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah kesepakatan para ulama dan hadisnya sahih dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau. Man ghada ilal masjid, siapa yang menuju masjid, aw raha a'addallahu lahul fil jannah, baik sore hari ataupun pada pagi hari. Kan ada kajian pagi waktu okay? Kajian sore itu kayak gini, maghrib menjelang isya. Maka Allah telah siapkan, Allah telah kondisikan untuk hamba-hambanya itu nyentuh surga. Di dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan menuju majlis ilmu, menuju masjid, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jadi banyak riwayat yang menjelaskan bahwa hamba-hamba, orang-orang yang menuju masjid untuk ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun gairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu salat ataupun ibadah yang lainnya. Gairu mahdoh itu duduk dengar kajian, membaca Al-Quran, mengamalkan zikir, perbanyak istighfar dan amaliyah lainnya. Maka sallallahu tariqan ilal jannah, Allah telah bentangkan jalan menuju surga baginya. Ini sangat luar biasa. Beruntunglah Bapak Ibu yang awak lai istiqomah selalu, yang hadir di majlis ilmu. Maka oleh sebab itu kehadiran awak jangan karena orang ataupun karena siapa-siapa. Nyo ada je tu, ndak ada orang dah malih awak kasuraunya. Berarti itu riya namanya. Riya itu berbuat bukan karena Allah, tetapi karena orang. Ndak ada orang awak ndak baik, ndak ada orang awak ndak tiba, ndak ada orang awak ndak seto dah. Jadi oleh sebab itu mari kita luruskan kembali niat. Namanya dalam ilmu tauhid jadidul niat, perbaharui selalu niat. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap perbuatan amal soleh, kerja yang kita lakukan itu niat menentukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya mari kita istiqomah selalu.
Sekarang kita berada di bulan Syawal, mulai masuk penghujung. Kalau tidak salah nanti itu di hari Selasa, terakhirnya Syawal. Beruntunglah Bapak Ibu yang Allah selesai puasa 6. Bagi yang sedang, lanjutkan. Tapi kini tidak usah siang hari, siang hari, bukan malam. Bagi yang belum, alai cukup kok. Besok hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ada cukup dah. 5 harinya. Jadi beruntunglah yang lain melaksanakan puasa Syawal. Ada yang ditanya, Bu? Boleh. Kalau yang ragu boleh tanyakan. Kata Rasul, man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama shaimud dhahri, bagaikan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu boleh ditanya. Ya. Boleh, silakan. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa untuk ambo, Bu. Nah ya. Kalau tidak namu ibu bungkui jadi hijau. Iya. Nyo kadang-kadang kan, oh ndak usah gi ustaz tu ndak kali makan te meja tu doh, dah bungkui salah rencana. Nah gitu kan. Masya-Allah. Iyalah. Oh iya. Dua tu. Dengan tanjung mah. Mama pun dulu tak suka. Boleh, tak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Aku kelebihan ibu-ibu gua membawa, dan pembawaan beliau tu harus sampai. Luar biasa. Boleh, tak apa-apa. Manyo. Oh, sedang disiapkan. Oh, insya-Allah. Jadi wazan suzan. Lanjut. Kalau ada nak bertanya boleh, Bu. Tak apa-apa. Ada tawaran sekarang dulu. 1. Pembahasan kita apakah membahas puasa Syawal atau membahas ibadah kurban yang akan datang, atau pembahasan yang lain yang biasa kita bahas. Itu makanya ditanya dulu supaya kita punya acuan dan standarnya dalam kajian kita. Nah, menjelang selesai kue terata. Makan Ustaz. Kau cucu dari ibu kan? Cucu nunggadang. Membahas puasa Syawal atau membahas masalah ibadah kurban yang akan datang, karena yang akan datang ini kan kita ibadah kurban lagi tuh. Atau kita membahas masalah pembahasan yang lainnya yang biasa kita bahas. Kemarin kita membahaskan masalah kitab itu, yang dalam YouTube-nya kan sudah kita masukkan. Nah Bapak Bu, yang lain silakan lanjut, supaya ibu dah mengentua boleh mengulek, gitu. Ya Bu ya. Tapi jangan sampai ke belakang lah suuk lah. Kau dah lupa kau ala ke belakang saya suuk gitu kan. Bu, Babu, pembahasan awak ini kah? Mana rencak di ibu? Gitu. Itu ditanya selero dulu. Korban. Alhamdulillah sudah berisi dan belangko korban kita sudah ada. Tinggal maisi saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita fokuskan tentang pelaksanaan ibadah korban. Kalau ada bertanya boleh Bu. Kalau dapat nanya banyak bertanya supaya kita
ilmu muncul dari pertanyaan itu, nanti jawaban-jawaban dan keterangan-keterangan yang jelas dan terang. Ibadah korban itu dasarnya adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa, tapi Allah telah memerintahkan. Ibadah korban telah diperintahkan dari awal kenabian, bahkan sejak mulai daripada Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada. Anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, itu sejarah korban yang teratur, yang tertata rapi. Nah, itu sejak mulai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Ismail, itu sejarah korban, penyembelihan Ismail itu sejarah ibadah korban itu. Sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah tertata rapi, sudah jelas, dan lebih mudah umat-umat akhir zaman ini untuk melaksanakannya. Landasannya termasuk di dalam Al-Quran, yaitunya surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, dan surah lainnya. As-Saff sudah ada, juga sudah ada. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu, Allah tidak menyuruh kita korban sebelum Allah memberi nikmat. Jadi alasan Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah korban itu karena nikmat Allah telah berikan kepada kita. Nah, dengar itu redaksinya. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi nikmat telah diberi oleh Allah. Setelah Allah beri nikmat, baru datang perintah sesudah itu. Apa perintah yang pertama? Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat. Salat itu juga memerlukan nikmat dan karunia Allah. Baru wanhar, dan berkorbanlah. Nah, gitu. Ada dua perintah Allah di sana itu. Antara perintah korban dengan perintah salat. Bu, lain dah lupa dah. Nah, kerana kakaknya lupa sih kan. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata Allah karuniakan kita nikmat yang banyak. Tak kala kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Sampai kita berada di alam dunia ini, telah memiliki dan mempunyai banyak nikmat dan karunia atas izin Allah. Maka untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah itu, salah satu jalannya adalah ibadah solat, yang kedua kurban. Kalau dalam Al-Kautsar itu 1 dan 2. Jadi solat dulu. Solat itu butuh pengorbanan. Awak berjalan ke masjid, korban waktu. Kadang ditinggalkan macam-macam. Kadang awak sedang memasak, orang azan, tinggalkan. Korban waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Jadi antara solat dengan korban, ternyata dua ibadah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya daripada ibadah korban tersebut. Kemudian selanjutnya, yaitunya bicara masalah ibadah korban tersebut, ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Ada kulli di situ. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban.
Jadi tiap-tiap umat, makanya sejak mulai daripada umat Nabi Adam itu sudah ada korban tuh. Bukan hanya umat akhir zaman. Seluruh para nabi dan rasul itu disyariatkan korban. Model, corak, versinya sesuai dengan kenabian atau kerasulan masing-masing. Apa tujuannya? Liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah. Jadi dalam ibadah korban itu kita banyak menyebut asma-asma Allah. Makanya salah satu menyembelih, syarat menyembelih itu wajib membaca bismillah. Atau dalam rangka menyembelih itu adalah menyebut Allah. Bagi Bapak Ibu anggota peserta apa nih? Peserta korban atau peserta ibadah korban? Kalau peserta korban Ibu tidak biar. Namuah. Ndok ya. Peserta ibadah korban. Nah, bagi peserta ibadah korban yang ikut menyaksikan di kala itu dalam penyembelihan, maka sebut nama Allah. Nah, itulah disunahkan takbir. Jadi perbanyak kumandangkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil di kala itu. Makanya hari raya Idul Adha itu sebenarnya lebih besar daripada ketimbang hari raya Idul Fitri. Bah buktinya, satu, pelaksanaan korban. Dua, takbir 3 hari. Hari tasyrik 11, 12, 13. Kan hebat kan? Itu takbir itu. Kalau Fitri tidak. Kalau Idul Fitri maghribnya hari raya itu 1 Syawal itu maghrib, 1 Syawal maghribnya kayak tadi wak rayo maghrib kini gua nanti tadi itu udah selesai takbir, tidak ada lagi, hanya sampai maghrib saja. Kalau ada aja yang takbir sampai subuh, habis subuh bertambahnya sehari 2 hari, itu berarti kurang paham itu. Nah, mungkin atau terlalu rajin. Nah, kan bisa aja ada orang terlalu rajin ibadah gitu kan, nyepupuh tuh katanya gitu kan. Nah, jadi begitu hebatnya Idul Adha itu 3 hari. 3 hari itu setiap sholat kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dengan irama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah gitu, luar biasa. Agar menyebut asma Allah ala maradaqau min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Nah, itu salah satunya saat penyembelihan membaca asma Allah. Fa ilahukum ilahun wahid, karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, yaitu Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah atas perintah. Kalau ada bertanya boleh tanya Bu. Itu dasarnya ibadah korban itu. Jadi banyak dasarnya dalam Al-Quran. Al-Kautsar ada, surah Al-Hajj tadi ada, surah 22 ayat 34, termasuk dalam surah As-Saff itu juga dijelaskan di sana tentang masalah ibadah kurban. Jadi pengertiannya, penyembelihan hewan ternak. Yang disembelih itu hewan ternak. Hewan ternak itu harus didabiah, tidak dicari-cari sedoh. Pada hari raya Idul Adha harus Idul Adha, bukan hari yang lain. Nah, jadi jelas dalam rangka untuk mengharap ridha Allah. Jadi pengertian ibadah korban itu ada penekanan-penekanan tertentu. Penyembelihan hewan ternak, tidak boleh hewan liar, rusa, tidak boleh, kijang, tidak boleh. Hewan ternak. Asal istilah apa saja hewan ternak.
Nanti masuk apa saja macam-macam hewan ternaknya. Hukumnya pada dasarnya adalah sunnah muakkadah, ada menyatakan hukumnya wajib. Status yang berubah itu. Tapi hukum dasar sunnah muakkadah. Nanti dia akan berubah kepada wajib kalau ada istita'ah, kesanggupan untuk itu. Kenapa? Allah telah memberi nikmat yang banyak, baru kurban perintahnya. Kita ini banyak. Contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Rokok berapa sebungkus ibu? 5.000. Mata lo 5.000. Ampe puluh ampe 40.000. Masya Allah, ampe 10.000. Lain talok sabungkus sehari 3. Wow. Anggap salah sabungkus sehari ampe 10 kali 30 39 1 juta 200 korban berapa nih? Itu sebulan urut belum sebulan rokok. Anggaplah sebulan rokok lebih lah gitu kan. Dikali 2 balik setahun. Berapa tadi? Ampe juta. 1.200.000 kali 2 balik. Bara kambiang itu. Itu kali-kali itu. Makanya Allah telah menyampaikan, inna a'tainakal kautsar. Makanya kita sarankan di tempat lain, kalau ndak talok saungguk langsung piti untuk korban, buat tabungan korban. Sekali datang contohnya kan 10.000, 100.000, agak lebih 50.000. Sekali pai ke masjid, pai solat, buat tabungan korban. InsyaAllah di hari H tu kalau kurang ndak barah menukuk lah dong. Ndak orang nambah dong. Maka lebih tu. Bisa. Kalau dibuat tabungan korban. Awak kan dia dah buat tabungan korban dong. 2 juta 2.500.000, 2 juta 2.500.000. Kita ditampai awak 2.500.000, 600 gini kok. Itu penting, itu kali-kalinya bisa, ndaklah bisanya. Itu teknis. Makanya Allah telah memberikan hukum nanti akan berubah. Kalau ada kesanggupan, maka dia berubah menjadi wajib. Tapi hukum dasarnya sunnah muakkadah, dekat kepada wajib tapi di atas sunnah. Itu sunnah muakkad itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sejarahnya sudah tadi, hewan yang boleh untuk disembelih dalam pelaksanaan ibadah korban itu onta boleh, kerbau boleh, jawi boleh, yang tidak boleh jawinar. Jawinar tidak boleh ada. Orang udah kok. Jawi, sapi boleh. Kambing domba boleh. Domba Garut itu kan besar-besar tuh. Domba biasa juga boleh. Dan hewannya tidak boleh cacat. Cacat bawaan itu makasihnya. Kecuali cacat darurat. Ini cacat dulu dua kok. Kalau cacat bawaan tidak boleh. Pincang, buto matanya salah, pontong iku penyakitannya tidak boleh. Makanya kita sama dengan dokter hewan. Karena nanti akan dikonsumsi oleh manusia. Harus sehat. Kalau onta umurnya 5 tahun, lebih kurang 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau 2 tahun. Kalau kambing domba Garut, kambing godong-godong tuh rancak-rancak tuh 1 tahun tidak boleh. Kalau kambing biasa itu 2 tahun lebih. Atau ditandai dengan tanda-tanda kealamannya. Lah baradia, ada orang mengecehan tuh. Itulah boleh lah tumbuh tandu kan ada tuh. Lah boleh. Atau lah tumbuh janggui tapi tidak sadar nama janggui boleh doh. Ya setiap nama janggui korban kok karena yang mau. Jangan.
Berang orang rumah mau kau. Bu ya. Iya Bu. Hah? Cara pembagian korban. Saya lihat kupon. Itu caranya. Pembagian daging korban itu nanti ada kan panitia. Panitia itu nanti kan membuat ada kupon. Kupon itu sesuai dengan jamaah atau lingkungan yang ada di masjid kita biasanya berapa. Dan itu biasanya dilebihkan supaya nanti mana tahu ada yang belum terjangkau oleh kupon tersebut atau nanti ada kelebihan-kelebihannya dalam rangka kita untuk kadang-kadang mereka ada yang fakir, ada yang miskin, yang beliau itu mungkin tidak dapat kupon. Nah, itu nanti jadi pembagian itu biasanya panitia itu yang membagikannya. Yang ragu ibu di mananya? Nah, itu saja tanya. Yang ikut korban, terus boleh, hukumnya sunnah. Memakan daging korban kita ikut sebagai peserta korban, hukumnya sunnah. Kalau ndak ba'a dah. Contoh, ambo ikut korban di kampung, ndak mungkin pulang kampung, ambo sarahan sebule-bule, boleh, dari masalah. Oh, dikirim lo ke Padang kan susah tuh. Nah udah, selamatkan saja di sana, tadi masalah. Nah, atau ibu tinggal di Stembah, korban di Siko, ya kan? Nah, atau tinggal di Siko, korban di Banda Bue, nyuantan kamari di orang, boleh mencicipinya, boleh, tadi masalah. Yang ragu ibu di mana lagi? Nah, gitu. Ya, ya Pak. Nah, waktu penyembelihan kurban, ya, kan nggak tempat-tempat kok. ya. Jadi bolehkah bagian kecil dari daging kurban itu masak dan dimakan bersama-sama di masjid? Begitu. Baik, ini dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, mungkin ada hadis-hadis yang sudah terbaca oleh kita atau ada yang belum. Nah, ini teknis atau dalam pelaksanaan penyelenggaraan kurban tersebut. Ulama menyatakan di dalam hadis yang sahih, untuk pelaksanaan penyelenggaraan kurban itu, pertama sekali ibadah kurban dagingnya itu diserahkan bulat-bulat kepada panitia penyelenggara. Kalau seandainya butuh biaya atau butuh konsumsi, butuh yang lainnya, maka diambilkan dari luar pembelian atau luar hewan ternak, hewan kurban itu. Ada hadis yang menjelaskannya. Kenapa seperti itu? Karena ibadah kurban itu adalah ibadah yang kita persembahkan untuk pelaksanaan penyelenggaraannya. Kalau seandainya butuh biaya penyelenggaraan, contoh awak membeli di Siko berapa? 2.500.000. Mungkin kita belikan ke kambing itu 2 juta, ke jawi itu semuanya kita serahkan 2.300.000 atau 2.400.000, sisa 100 atau sisa 200, 2.300.000 sisa 200, enggak kayak gitu. Yang 200 itulah boleh dipakai untuk biaya penyelenggaraan. 200 kali sekian orang beko kan ada PT itu. Nah, kalau ingin membeli apa saja di sana dari uang itu, jangan sapi ini yang kita otak-atik. Kalau sapi ini yang kita otak-atik, karena ini adalah bahagian dari ibadah korban yang belum ada hak untuk dibagikan. Kecuali bahkan ada ulama, ada hadis yang menyatakan, hadisnya sahih,
Itu apa namanya, kulitnya saja itu tidak boleh itu dibagi-bagikan. Harus mau kasih dibagikan itu tidak boleh dijual. Harus diserahkan semuanya. Malah ada teknis yang menyampaikan, contoh, oh kami tidak pandai mengolah kulit tuh, daripada tabuang deh kami. Kalau dicincang ketek-ketek di bagian ke dalam aso-aso itu kan tabuangnya di ibu-ibu tuh. Itu teknis lagi itu. Bah teknisnya, bara orang fakir di tempat awak tuh atau miskin, serahkan kepada beliau. Dia mau tak pandai mengolah kodok kasih beliau, maka kita yang menunjukkan, Bu, kalau ibu tak pandai mengolahnya, itu ada toke, silakan ibu menjual. Tapi sudah menjadi hak beliau, bukan kita. Kita panitia penyelenggara belum berhak untuk menjualnya. Kenapa? Belum milik pribadi, masih milik umum. Mungkin ada yang sering terjadi seperti itu. Kalau di tempat kita, kita sarankan seperti itu. Oh, biaya penyelenggaraan ambilkan dari yang lain. Sebenarnya korban itu tanggung jawab pribadi. Cuman dia tidak taluk di awak seorang, awak serahkan ke panitia. Panitia tentu butuh makan, butuh minum, butuh biaya kegiatan-kegiatan itu. Maka seharusnya peserta yang menanggung. Mau diambil dari luar ini atau teknisnya di dalam ini, tetapi biayanya itu dalam kita atur settingnya. Model tadi itu, contoh awak balian kasapi 2.300.000, berarti 200 kan balabiah, 200 kali sekian. Nah, kalau ingin memakan dagingnya situ, balialah ke jawi ketek situ, kondak ke kambiang. Kambiang tu boleh disembelih, boleh dimakan oleh peserta, oleh tenaga, boleh. Kenapa? Karena itu bukan bahagian dari korban, tetapi itu adalah bahagian dari biaya penyelenggaraan. Ini teknis saja itu. Gitu. Di tempat awak kayak gitu, Bu. Bu, halo. Dulu beberapa tahun belakangan memang seperti itu. Jawi itu yang diambil agak sekian kilo, dimasak oleh ibu-ibu. Saya cegat. Dan ada buya-buya yang mendukung, menyampaikan hadis-hadis yang sahih. Termasuk Pak Dr. Zulheli, termasuk Bapak ahli-ahli hadis yang di sana yang menjelaskan. Jadi kalau ingin awak basalanjuang jual di situ atau nasi bungkui mau dibeli yang praktisnya saja, biayanya bukan dari yang biaya korban itu. Nah, mungkin kalau boleh ikut di balian sadonya, menyumbanglah 100 orang peserta korban itu untuk beli nasi peserta. Kalau enggak, kerajaan dia awak. Korban itu kan pribadi sebenarnya itu. Makanya ada orang yang korban di rumah, ada yang korban di kantor, ada yang korban di toko-toko, ada itu. Gitu ya Bu ya. Itu teknis penyelenggaraannya, supaya awak tidak salah dalam pelaksanaan itu. Masih ada yang ragu, Bapak Ibu? Boleh? Iya Pak. Seandainya ini kan dalam dari korban itu kan ada hak Ya. peserta korban. Ya. Jadi kalau seandainya peserta korban menyerahkan kepada panitia untuk dimasak, boleh. Kalau sudah menjadi hak kita, tidak ada masalah. Iya, di patongan saja. Contoh ibu bara kilo dapat, ibu baralo, seperampe seorang tu banyak lagi betul. Atau sekian orang seorang saja. Boleh kalau sudah menjadi hak. Ini masalahnya belum dibagi. Belum dibagi sudah diambil, atau yang tak bolehnya. Tapi kalau sudah dibagi, itu sudah menjadi hak. Kalau sudah menjadi hak, terserah. Mau ditolong panitia awak ke basalanjuang atau makan basamo atau bersyukuran berdoa di masjid. Kau daging dari kami, kau daging itu, boleh, tak ada masalah. Berarti beko jumlah timbangan ibu itu tidak sebanyak jumlah yang dipatok lagi. Karena sudah dikurangi yang dikeluarkan. Itu caranya. Supaya tidak salah, Pak. Masih ada yang ragu? Boleh.
Sadonya itu adalah teknis pelaksanaannya. Nah, kalau teknisnya itu tepat, betul, insya Allah tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya juga Ya. dibagikan hak peserta korban. Ya. Berarti peserta korban dulu. Agian hak peserta dulu, baru peserta beko, Pak, awak kawas lanjut. Ambian dari punya awak tu. Ya. Boleh. Kalau sudah menjadi hak ibu yang menyerahkan, ambillah gitu kan, boleh, tidak masalah. Contohnya kan ibu mendapat berapa kilo, contoh anggap 2 kilo, Bu, halo, anggap contoh ibu 2 kilo dapat hak gitu kan, hak ibu 2 kilo peserta. Tak kala ibu serahkan mungkin seperampe, berarti menerima beko ndak 2 kilo lah dong, kurang dari 2 kilo, karena seperampe tadi disumbangkan atau diberikan untuk kita berselanjung bersama. Boleh, tadi masalah. Teknis saja sih, teknis. Nah, gitu. Jadi yang menetapkan panitia untuk peserta korban 2,5 kilo. Ya. Kalau ada kesepakatan yang 1,5 kilo diserahkan kepada panitia. Bagus. Nah, tapi panitia hanya menyampaikan, harus seizin peserta. Kalau enggak, beko peserta. Jadi seizin peserta itu berarti seluruh peserta harus izin. Kalau enggak ada peserta di siko, dong telepon. Pak, Bu, ibu kan jauh awak ada menyumbang sanu lai kelas ibu setengah seorang atau sampai seorang untuk selanjutnya tenaga kerja pekerja di masjid. Oh, enggak ada saja. Aman tuh. Nyo yang para lubana akad dah ijab kabul tadi tu. Oh, enggak ada, atau ijab kabul tu. Itu yang perlu. So nanti itu akan dikonsumsi, akan dimakan ibadah. Ya, Bu. Ya, itu maka tadi. Ya. Iya, itu tadi sudah disampaikan di apa kok? Itu betul tuh. Contoh, hak peserta itu 2,5 kilo. 2,5 kilo seorang. Maka yang setengah kok, contohnya kan diminta kesepakatan peserta untuk penyelenggaraan di masjid itu dimasak. Berarti nanti ibu menerima 2 kilo lain. Nah, tentu ya kurang. 2,5 dikurang lihat apa mah? Iya, kurang setengah tuh 2 kilo. Ya, itu panitia yang tahu tuh, panitia tuh. Tanang saja, Bu. Pokok izin ibu dulu. Ya. Iya. Bukan izin terpaksa, tapi izin ikhlas. Mas Haji ikhlas orang. Ya, Bu ya, supaya nanti tidak ngambang. Kalau tidak lupa ibu jombo besok telepon Bu, insyaallah Bu mari kau makan. Masih ada, Bu? Awak asal Isa. Insyaallah mudah-mudahan pembahasan berikutnya akan kita kupas dengan detailnya. Kalau ada yang ragu, pembahasan berikutnya insyaallah akan kita kupas dengan sejelas-jelasnya. Nah, tolong ibu bertanya. Semakin banyak ibu bertanya, nanti akan semakin jelas penjelasan yang akan kita kupaskan dalil-dalilnya. Baik, demikian saja. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Mudah-mudahan ibadah korban yang akan kita laksanakan yang akan datang ini diterima oleh Allah, dibukakan jalan pintu rezeki oleh Allah, dan dimudahkan segala urusan yang kita lakukan hendaknya. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.